wama bainahuma, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ini ada artinya Allah tuh. Ini dalilnya. Itu. Jadi wajib ada. Jadi yang wajib ada itu siapa? Ya, yang wajib ada itu hanya zat Allah. Yang wajib itu ada hanya Allah. Jadi yang lain ini, nah sekarang pertanyaannya seperti kita ini bagaimana? Nah itu. Jadi seperti kita ini kan ada menurut maujud, wujud yang diadakan. Wujud yang diadakan. Arti wujud yang diadakan ini wujud yang tidak kekal, wujud yang tidak wujud yang bukan sebenar wujud bukan wujud hakiki. Nah, yang wujud yang dikatakan ada mustahil tiadanya. Tidak. Barang tiada mustahil adanya. Nah, barang ada mustahil tiadanya. Nah, jadi kita ini tiada. Tapi kenapa ada? Diadakan, dimaujudkan. Itu dikatakan maujud, diwujudkan. Ya tak? Kamu ada kata Allah karena aku. Kamu bisa bergerak karena aku kata Allah. Kamu bisa melihat karena aku kata Allah. Adanya aku maka ada kamu. Aku ada tidak karena kamu. Jadi kita ini untuk sementara paham, kita ini berketergantungan dengan zat tadi, ya kan? Tidak ada zat wajib wal wujud tadi, tidak ada zat wujud Allah tadi, maka kita ini tidak ada. Tidak. Nah, ini sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat diri. Nah, sifat diri ini hanya satu, wujud di dalam 20 sifat tadi. Nah, sedangkan sifat salbiyah, apa maksud 5? Ya, apa sifat salbiyah ini tadi? Kidam, bako, ya, mukhalafatahu lil hawadis, wadaniyat, qiyamuhu binafsi. Inilah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat menolak atau menafikan atau meniadakan dari sangka-sangka yang tidak sesuai, yang tidak tidak bersesuaian dengan sifat wujud Allah tadi. Itulah sifat salbiyah, menjaga kesucian daripada sifat wujud tadi. Ya kan? Contoh kidam. Nah, kidam ini nih menjaga kesucian daripada sifat wujud tadi. Bagaimana wujudnya zat Allah ini, bagaimana adanya zat Allah ini, bagaimana adanya diri Allah ini, ya kan? Itu kidam, kata sifat salbiyah. Apa kidam? Kidam ini sedia, terdahulu, tidak didahului oleh sesuatu, nah, tidak diawali oleh sesuatu, dan tidak pula diakhiri oleh sesuatu. Dalilnya mana? Kalau tidak tanya dalil, Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru,
Dia yang awal dan dia yang akhir. Awal yang tanpa awal dan akhir tanpa berkesudahan. Ini adalah contoh kidam. Sedia, lain dengan kita. Ya kan? Kita ini tidak sedia melalui proses. Ada mak, ada bak. Lahir kita, mak bak kita ada nenek. Hah? Dan ada akhirnya, selesai. The end of love. Dead. Habis. Ya kan? Nah, ini bedanya. Sedangkan zat Allah, sedangkan Allah tidak diawali oleh sesuatu, tidak melalui proses. Bagaimana yang dimaksud kidam? Bagaimana yang dimaksud sedia? Seperti ini bukan sedia. Ada prosesnya. Nah, ini yang dianukan kita masuk dalam pikiran kita. Jadi adanya Allah ini tidak sama dengan adanya segala makhluk ini. Segala makhluk yang ada di dunia ini selain daripada Allah itu ada proses, diadakan dari tiada menjadi ada. Maka dari tiada menjadi ada kembali ke tiada. Nah kalau Allah tidak dari tiada menjadi ada itu sedia, bukan dari tiada menjadi ada. Nah, inilah beda. Nah inilah yang dimaksud kidam. Jadi kalau kita sudah mengerti mengerti tentang sifat ini, dan seterusnya kita kaji sampai ke yang kelima, sampai ke qiyamuhu binafsihi, maka disinilah kita sudah sah. Disinilah kita paham menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau selama ini cuma nyebut Subhanallah ini, Maha Suci Allah, kapan ditanya suci dari mana Allah itu, suci dari apa Allah tidak tahu. Tuh, beo baik. Ya kan? Tanya suci dari apa Allah, apa suci dari najis kecil, suci dari najis besar. Hah? Apa suci dari zahir apa? Suci dari apa? Zahir batinnya, pikir apa itu? Jadi yang dimaksud Subhanallah ini, Maha Suci Allah ini, inilah sifat salbiah ini dikatakan sifat kesucian, sifat kemahasucian Allah. Dengan kidam bako mukhalafatahu lil khawadis wahdaniyat qiyamuhu binafsihi inilah menjaga kesucian daripada wujud tadi. Maka kata tadi sifat 20 ini dibagi 4 dibagi 2, yaitu nafsiyah dengan salbiah ini tentang ketuhanan, tentang diri wujud, tentang diri zat, ya kan? Sedangkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini kita. Ya. Wujud, kidam. Nah sekarang masuk ke bako. Bako apa? Kekal. Ya. Yang dimaksud kekal di sini apa? Nah, yang dimaksud kekal di sini ini wujud Allah ini, zat Allah ini. Kekal. Lawannya apa? Binasa. Kalau wujud Allah ini, zat Allah ini kekal, selain daripada Allah binasa. Wujud Allah kekal. Nah sekarang kita ini bela, kita perkecil supaya mudah menangkap, mudah memahami. Kita kaji antara Allah kita. Kaget dulu yang lain. Allah kita. Nah wujud Allah bako kekal, kita binasa. Nah yang dimaksud kekal apa? Yang dimaksudkan kekal ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Ngerti tidak? Yang dimaksud kekal ini dulu, sekarang kaget, cemut botot, ini peot. Dulu rambut hitam, sekarang ubanan putih. Inilah lawannya. Ngerti tidak? Nah jadi kita pahami bako Allah ini, kekal Allah ini, jangan sekedar pacak nyebut. Bako dikatakan zat Allah ini rusak, binasa, habis, dunia ini hancur, lebur lah. Namun zat Allah tetap kekal. Nah,
Itu. Nah yang ketiga sifat salbiyah apa? Mukhalafatahu lil hawadis. Apa sih mukhalafatahu lil hawadis? Bahasa Arab. Bersalah-salahan dengan yang baru. Nah apa yang dimaksud bersalah-salahan dengan yang baru? Lebih baik kita pakai bahasa kita. Yang dimaksud mukhalafatahu lil hawadis ini tidak sama dan tidak serupa dengan segala sesuatu. Dalilnya mana? Surat Asy-Syura ayat 11. Apa? Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sesungguhnya Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. A'la bikulli bukan a'la bikulli. Itu yang dimaksudkan. Karena Allah ini, zat Allah ini bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arah. Zat Allah ini bukan bentuk, ya kan? Tidak berbentuk, tidak berupa. Nah, bukan cahaya. Nah, bukan pula apa isim latif yang tersembunyi halus, bukan. Tidak. Maka dikatakan mukhalafatahu lil hawadis. Ya. Dalilnya tadi surah Asy-Syura tadi. Bahwa sesungguhnya Allah tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah yang dikatakan mukhalafatahu lil hawadis. Ini menunjukkan siapa? Menunjukkan ini masih duduk di sifat salbiyah. Menunjukkan sifat nafsiyah tadi, menunjukkan wujud tadi, mengacu kepada zat tadi. Ini masih disebut ini tadi. Ini sifat wujud, ya kan? Nah yang sifat salbiyah limo ini lah menjaga wujud ini, menjaga kesucian wujud ini. Itu pahamnya tuh, yang tidak paham. Ngerti tak? Jadi keberadaan zat Allah ini, keberadaan diri Allah ini disucikan oleh sifat salbiyah limo ini. Wahdaniyat, bako, mukhalafatahu lil hawadis. Nah, kidam tadi wahdaniyat qiyamuhu bi nafsi. Sehingga zat wujud ini tadi terpelihara dari paham-paham yang tidak berkenaan dengan kewujudan zat Allah ini. Ya kan? Kalau mengatakan zat Allah ini diawali oleh sesuatu, tidak kata sifat salbiyah. Zat Allah ini wahdaniyat, kidam. Nah, kalau zat Allah ini rusak, binasa, hancur, tidak kata sifat salbiyah. Ditolaknya dengan sifat bako. Bahwa zat Allah ini, wujud Allah ini, diri Allah ini kekal. Kalau dikatakan oleh persangka-sangkun tadi bahwa zat Allah ini, wujud Allah ini, diri Allah ini ada yang menyamainya, ada yang menyerupanya, tidak. Kalau sifat salbiyah, ini sifat salbiyah ini menjaga kesucian ini, menafikan, meniadakan, menyangkal. Apa disangkal oleh sifat salbiyah? Mukhalafatahu lil hawadis. Tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Dalilnya Al-Quran ayat Asy-Syura, ya kan? Dikatakan dalam itu kan apa namanya tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu. Ini sifat salbiyah. Nah sekarang sifat salbiyah ya, yang kita masuk ke wahdaniyat. Nah ini disinilah wahdaniyat ini kan artinya esa. Kenapa nak mengesahkan Allah lagi? Kaget kita kali kan itu kan? Karena zat Allah ini dari sononya, itu dari awalnya sudah esa. Nah esa ini yang dimaksudkan dengan esa ini bukan satu, bukan tunggal. Kenapa dikatakan bukan satu? Karena Allah ini bukan makhluk. Jadi Allah ini tidak berbilang. Nah, ini harus dipahami.
Kenapa tidak boleh dengan kata-kata satu? Kata-kata satu itu untuk makhluk. Enggak. Ada bilangan, ada sebutan. Yes, sedangkan zat Allah ini esa. Hah? Esa. Yang dimaksud esa ini apa? Meliputi. Dikatakan Allah bikuli syai'in muhit. Zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka dia esa, tidak satu. Kalau yang namanya meliputi, yang namanya meliputi tidak merokap, artinya tidak tersusun. Seperti makhluk tersusun, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Nah, kalau zat Allah tidak bisa. Itu yang dikatakan. Nah, masuklah ke sifat terakhir, sifat salbiyah. Qiyamuhu binafsihi. Bahwa sesungguhnya Allah itu berdiri dengan sendiri. Nah, disinilah yang perlu kita pahami. Kita dari kata-kata sifat wajib bagi Allah sendiri yang mengatakan qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Allah tidak mau ada yang lain. Tidak. Selain daripada diri dia, selain dari diri dia sendiri. Allah tidak berhajat dengan yang lain, tidak berhajat kepada makhluknya, makhluknya yang berhajat kepada dia. Maka di sini kamu sembah aku, tidak kasih masalah, tidak kamu sembah aku, tidak juga masalah. Tidak. Kamu sembah aku, tidak terangkat derajat aku, tidak kamu sembah aku, tidak terhina derajat aku, kata Allah. Nah ini, dia tidak berhajat. Tidak ada ngambil faedah kepada makhluknya. Nah kalau kita ini kan mengambil faedah kepada sesuatu selain daripada diri kita. Nah, inilah yang disebut qiyamu binafsihi. Ini yang dikatakan la syarika lah. Nah, disinilah perintah syariat dan hakikat. Namun kita masuk. Tapi sebelum kita ke sana, kita teruskan dulu. Nah ini sudah mengenai tentang diri Allah, wujud Allah, zat Allah. Yang kita kaji sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah ini. Nah sekarang sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ini yang kita kaji ini nyatanya kepada diri kita. Ngerti tak? Ma'ani ini artinya nyata. Nah, nyata artinya ma'ani ini. Jadi nyata sifat ma'ani ini, nyatanya sifat Allah ini pada zahir kita ini. Ada tak? Nyatanya sifat Allah ini pada zahir kita ini. Mana sifat ma'ani? Nah, sifat ma'ani ini pengertiannya bukan sifat kita, tapi nyatanya pada kita. Itu nyatanya pada kita. Mana sifat ma'ani ini? Hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basyar, kalam. Apa arti hayat? Hidup. Nah hidup ini wajib bagi Allah. Ya, kita kan sudah